And then I said, Simon Levive. And they said, well, that's one of many names that he's been using. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita menceritakan kisah tak terungkap dari The Tinder Swindler. It's almost like the perfect scam. Untuk bahasan mendalam ini, kami melihat detail di balik dan di luar film dokumenter Netflix ikonik yang menyelidiki penipu aplikasi kencan Simon Levive. Apa pendapatmu tentang Tinder Swindler dan korbannya? Apakah ada detail lain yang kami lewatkan? Beritahu kami di komentar. Asal-usul Simon Levive. Untuk rekap cepat, Simon Levive atau dikenal sebagai The Tinder Swindler adalah subjek dari film dokumenter Netflix 2022 yang merinci penipuan kencannya. This is someone who is well-traveled and still works very hard. So I thought, oh, great. Let's swipe right on that. Dia akan mengambil keuntungan dari wanita dengan memikat mereka dengan kemewahan dia, hanya untuk mencuri uang dari mereka untuk mendanai gaya hidupnya sendiri. Tapi Simon tidak memulai dengan penipuan yang lembut ini. He wants me to come to Amsterdam and bring some cash to him, $25,000. Simon Levive lahir sebagai Shimon Yehuda Hayut di Israel pada tahun 1990, di mana keluarganya hidup dengan rendah hati. Tapi jelas bahwa Simon menginginkan lebih dan tidak mau mendapatkannya dengan cara jujur. This was the total opposite of how he wanted to present his life in social media. Pada usia 15 tahun, dia memberitahu dua teman keluarga, Avi dan Shafik Hobin, bahwa ada masalah di rumah. Jadi dia meyakinkan keluarga Cobain untuk membiarkan dia tinggal di apartemen mereka di Brooklyn, New York selama 6 bulan. Beberapa tahun kemudian pada tahun 2008, ketika mereka sedang berlibur, mereka mengizinkannya untuk tinggal di sana lagi, di mana dia diduga membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan kartu kredit Avi. Dia tidak menahan diri, membeli sendiri tiket pulang pergi kelas 1 antara New York dan Tel Aviv, hotel mahal, dan bahkan menyewa Rolls Royce. Sekitar waktu ini, dia juga dilaporkan terlibat dalam penipuan gaya Tinder Swindler pertamanya. Courtney Simmons Miller dari Cambridge mengatakan dia bertemu Simon saat tinggal di Cyprus ketika keduanya bekerja di pusat perbelanjaan. Dia meyakinkan Courtney bahwa dia adalah jutawan rahasia yang akan menerima warisannya dan memintanya untuk menjadi asisten pribadinya. Simon kemudian memberi Courtney informasi kartu kredit curian untuk dibelanjakan atas namanya, membuat keduanya ditangkap. Simon melarikan diri kembali ke Israel, meninggalkan Courtney untuk menghabiskan 2 tahun di penjara sebelum dia dibebaskan. Pada tahun 2010, dia tampaknya mengambil pelajaran terbang, tapi juga sibuk dengan lebih banyak penipuan, mencuri cek dari pasangan yang dia asuh di Tel Aviv. Pasangan itu pergi ke polisi yang mengeluarkan surat perintah penangkapan, tapi Simon meninggalkan negara itu dengan identitas palsu. Ini adalah saat penipuan terkenalnya dimulai. Tingkat kejahatannya. Setelah melarikan diri dari Israel ke Eropa, Simon mulai beroperasi dengan nama yang berbeda dan menipu wanita yang ia kencani. Selama beberapa tahun berikutnya, dia mulai menggunakan Tinder untuk bertemu para korban, menipu mereka sekitar $150.000. Namun setelah wanita Finlandia melaporkannya, dia ditangkap di sana pada tahun 2015, dan tahun berikutnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Jika kamu pikir itu buat dia kapok, pikir lagi. Pada 2017, dia diekstradisi ke Israel, di mana dia menghadapi tuduhan terkait cek yang dia curi saat mengasuh anak. Jadi dia mengubah namanya menjadi Simon Levive, mengambil nama belakang yang sama dengan pengusaha berlian Lev Levive. His father is this diamond tycoon. Selama beberapa bulan berikutnya, dia akan berpindah antara Tel Aviv dan Yerusalem, sebelum kembali ke Eropa untuk memangsa lebih banyak wanita. Why would Simon do this to me? This was a friend who I really cared about. Film dokumenter mengambil dari sini. Never hear him so cold in my life. It was like that person on the phone was no longer my boyfriend. Dia mulai bertemu dan menipu wanita di seluruh Eropa, termasuk Cecilia Velhoy dan Pernilla Schoenholm. Diperkirakan antara 2017 dan 2019, ia menipu banyak korbannya dari total sehingga $10 juta. I had 8-9 creditors, It's a lot of emails coming down on you at the same time. Seperti yang kita ketahui di filmnya, investigasi oleh surat kabar Norwegia Verdensgang menyebabkan kasusnya mendapatkan lebih banyak ketenaran, yang mengakibatkan penangkapannya oleh Interpol pada tahun 2019. Apa yang terjadi pada kaki tangannya? Sementara kita tahu apa yang terjadi pada Simon Levive setelah ditangkap di Yunani. It was one of the best moments of my life. Yang masih menjadi misteri adalah nasib kaki tangannya. Di sepanjang berbagai cerita yang dituturkan para korban, wajah-wajah familiar terus bermunculan. Jadi apa yang terjadi pada mereka? If it wasn't real, then did he lie to me as well? Mungkin yang paling menonjol adalah pengawalnya Levive, Piotr, yang juga tampaknya menikmati pengeluaran aneh yang didanai oleh para korban Tinder Swindler.
Dia memainkan peran penting dalam meyakinkan orang-orang bahwa Simon benar-benar dalam bahaya. Karena para korbannya dikirimi foto dirinya yang berdarah dan memar setelah dugaan serangan. He just says that they were going after me. Thank God for Peter, if not I would have been dead. Sementara dia tidak pernah dikenakan biaya untuk kejahatan apapun terkait dengan penipuan Simon, Piotr telah mengajukan tuntutan dan menuntut Netflix. Dia mengklaim bahwa dia tidak pernah mengetahui penipuannya Simon dan reputasinya telah tercemar karena dugaan asosiasi. Eileen, salah satu korban dari film dokumenter, kemudian mengklaim di podcast bahwa dia mendengar dia mengajukan masalah pembayaran dengan Lviv. Di podcast yang sama, seorang pakar keamanan mengklaim bahwa Piotr, seperti pengawal lainnya, bisa saja mudah ditipu karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk pemeriksaan latar belakang yang tepat. Dalam film dokumenter itu, kaki tangan terkenal lainnya meskipun kurang menonjol adalah mitra bisnis Simon, Avishai. Sejauh mana keterlibatannya dalam penipuan Simon tidak diketahui. Tapi seorang dokter Inggris muncul setelah film dokumenter itu ditayangkan, mengatakan bahwa dia berkencan dengannya. Seperti dalam penipuan Simon, mereka bertemu di Tinder, di mana dia mengalami malam yang gila bersamanya dan rombongannya, termasuk Simon Levivnya juga. Pada satu titik, dia mengklaim bahwa Simon mulai memberinya lebih banyak perhatian, begitu dia membawa tas Louis Vuitton yang ia miliki. Namun ketika Simon mempersingkat liburan dengan dugaan masalah keamanan, sang dokter ini membeli tiket pulang sendiri dibanding mengikuti mereka. Hubungannya gagal dari sana. Apakah Avishai mencoba penipuannya versi sendiri? Atau apakah dia hanya mencoba untuk memulai hubungan saat bepergian dengan Simon? Kita nggak tahu pasti. Terakhir, sosok lain yang mendapat banyak perhatian adalah ibu dari anak Simon Lviv. Dia hadir selama pertemuan pertama Cecil Vilhoy dengan The Tinder Swindler dan berperan dalam meyakinkan Cecil bahwa dia adalah orang yang baik. Ternyata dia bersaksi melawan Lviv pada tahun 2015 ketika dia dijatuhi hukuman untuk penipuan pertamanya di penjara. Sementara beberapa orang menilai dia sebagai kaki tangan dalam penipuannya, yang lain berspekulasi bahwa dia sendiri mungkin berada dalam posisi yang rentan. Apa yang terjadi pada Simon Lviv? Badai media yang mengikuti laporan Verdance Gang pada tahun 2019 sangat menghambat kemampuan Simon Lviv untuk menipu wanita yang tidak menaruh curiga. So he was hiding in Prague and he had absolutely nowhere else to go besides me. He always told me, keep your friends close and your enemies closer. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan penangkapannya. Kembali di Israel, dia akhirnya harus menghadapi tuduhan lama yang telah dia hindari begitu lama. Dihukum karena pencurian, penipuan, dan pemalsuan, ia dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Bagi banyak orang, kalimat itu tampaknya tidak memuaskan, mengingat kerusakan yang dia tinggalkan setelahnya. Tapi akhir cerita menjadi lebih buruk. Ternyata karena pandemi coronavirus, Simon dibebaskan setelah hanya 5 bulan saja. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga belum memberi kompensasi kepada korbannya atas kerugian mereka. This is the real deal. The Bentley or the Ferrari. Dalam gerakan yang hampir sama seperti Wolf of Wall Street, setelah dibebaskan, Simon membuat situs web di mana ia menawarkan nasihat bisnis dengan bayaran tertentu. Dia juga memulai berbagai akun media sosial dan bahkan bergabung kembali dengan Tinder. Namun setelah rilis film dokumenter Netflix pada tahun 2022, perusahaan induk Tinder, Match Group Inc., akhirnya melarangnya dari semua aplikasi kencan mereka. Akun Instagramnya juga dibanjiri komentar yang meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Dia melompat dari berbagai platform media sosial mencoba mempertahankan follower. Look at me, I am so pretty, love me, want me. Tetap saja dia tidak pernah bisa bertahan lama sebelum dilaporkan, dikeluarkan, atau menghapusnya sendiri. Saat menulis, dia bahkan di Cameo menjual video pendek pribadinya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Tapi tidak ada publisitas yang merupakan publisitas buruk, karena tampaknya ia berencana menggunakan ketenarannya untuk memajukan karirnya ke arah yang baru. Disarankan bahwa dia telah bermitra dengan berbagai orang di industri hiburan untuk memproduksi acara kencan, menulis buku, dan menjadi pembawa acara podcast yang membahas hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berkencan. Selain itu, beberapa laporan mengklaim bahwa sebuah film sedang dikembangkan di sekitar ceritanya, meskipun ada perdebatan tentang apakah dia akan terlibat atau tidak. Jika semua itu tidak mengejutkan kamu, Simon Lviv bahkan telah mempertimbangkan karir masa depan dalam politik, mengklaim bahwa dia akan menjadi menteri luar negeri yang baik untuk negara asalnya, Israel. Terlepas dari optimisme yang baru ditemukan dari Tinder Swindler ini, tidak mungkin ada orang yang akan melupakan masa lalunya dalam waktu dekat. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.